Hai anak bioskop. Saya Rio Dewanto. Saya Niken Anjani. Saya Langel Gibran. Saya Raffi Altama. Dan kami dari KES. Keadilan Keadilan The The Verdict. Gak sabar, excited. Pokoknya bener-bener looking forward to it. Karena kita sendiri belum nonton juga filmnya, jadi kita sangat penasaran sama hasil yang akan diperform untuk para penonton yang ada di Indonesia dan seluruh dunia. Yeay. Yeay. Oke, ini sebenarnya cerita genre-nya Courtroom. courtroom thriller yang bikin jarang di Indonesia dan menceritakan tentang bagaimana jika keadilan di sebuah negara itu bisa dipermainkan dan bisa dibeli kurang lebih seperti itu, dan kemudian mencoba ada satu orang yang mencoba untuk memperjuangkan keadilannya dengan caranya dia sendiri. Oke. Ya udah nggak apa-apa saya. Perkenalkan anak bioskop, aku Raffi Altama. Aku di film ini berperan sebagai Sadam. Sadam itu adalah teman dari Dika dan dia adalah teman dekatnya. Dia tipe orang yang sangat manipulatif dan dengan mudah mempengaruhi lingkungan sekitarnya, dan dia juga mudah terpengaruhi oleh lingkungan sekitar. Hai anak bioskop, aku Langel Gibran, aku berperan sebagai Dika. Dika ini apa ya untuk deskripsi si Dika ya? Brengsek lah pokoknya. Dia anak brengsek. Terus dia berpikir bahwa semuanya itu bisa dibeli dengan uang sekalipun itu hukum. Halo anak bioskop, aku Niken Anjani dan di film Keadilan aku berperan sebagai Nina. Nina adalah istri dari Raka yang dimainkan oleh sebelah saya ini, Mas Rio Dewanto. Dan sebetulnya kalau Nina sendiri, dia tuh perempuan yang sedang meraih cita-citanya untuk menjadi seorang pengacara dan dia juga sedang hamil besar. Hubungan dengan suaminya pun sebetulnya kita baik-baik sekali, kita pasangan yang sangat, pokoknya couple goals lah ya Couple gitu. goals. Untuk lebih detailnya mungkin bisa langsung ditonton di film Keadilan. Ya, hai anak bioskop, saya Rio Dewanto. Seperti tadi yang Niken udah bilang, saya sebagai Raka. Raka itu seorang satpam pengadilan yang mempunyai background, dia pernah menjadi salah satu bagian dari badan intelijen. Kemudian dia dihadapkan dengan situasi istrinya mendapatkan perlakuan yang Tidak adil. bukan hanya tidak adil aja, tapi mendapatkan perlakuan yang cukup sadis gitu. Kemudian dia mencoba untuk memperjuangkannya di courtroom, tapi ada beberapa hal yang membuat dia tidak mendapatkan keadilan semestinya, sehingga dia memutuskan untuk mengambil alih persidangan dengan caranya sendiri. Aku sebenarnya nggak punya alasan untuk tidak tertarik dengan judul ini gitu. Yang pertama, ini film pertamaku, film kolaborasi antar negara pertamaku, dan aku juga dari lama pengen disutradarain sama Mas Yusron. Terus jajaran cast-nya juga ya aku nggak punya alasan untuk nolak gitu, kayak oh wow gitu. Kapan lagi nih ada di satu film gitu. Terus juga isunya juga dekat denganku juga. Mungkin kalau dari aku, ya aku ditawarkan film ini awalnya sudah membawa unsur pengadilan dan aku sangat antusias banget ketika mendapatkan casting dari film ini. Dan ketika aku mencoba, aku dapat request, aku sangat bersyukur karena ini adalah sebuah genre yang sangat-sangat menarik dan film dengan konsep yang sangat controversial, tetapi
tidak kontroversial at the same time karena cerita yang akan dibawakan adalah cerita yang fiktif. Dan menurut aku sangat benar-benar senang ketika mendapatkan informasi bahwa aku di lock sebagai Saddam, apalagi ketika melihat jajaran cast yang sangat wow ini, dan aku yakin aku bakal bisa banyak belajar dari project ini. Thank you. Yeay. Oke, baik. Hampir. Bingung. Sepertinya semuanya udah diwakilkan dengan kedua orang ini, tapi kalau aku boleh menambahkan juga, aku pribadi suka dengan genre courtroom thriller. Pokoknya apapun yang bak big book itu aku sangat tertarik. Terus juga rasanya seru aja melihat kolaborasi antara Korea dan Indonesia, karena memang cerita ini seperti yang Rio udah bilang belum pernah ada di Indonesia ya, courtroom thriller. Tapi di luar itu sudah banyak, terutama di Korea. Jadi rasanya kayak ada tantangan tersendiri gimana cara kita mengadap cerita Korea dengan budaya Indonesia. Jadi itu yang membuat aku semakin ter-challenge dan kayak seru banget nih kalau bisa join di film ini. Kurang lebih sama-sama yang lain gitu ya, dengan jajaran cast yang luar biasa menurut saya. Dan isu yang diangkat di film ini isu yang cukup menarik, dan ya saya sih berharap ketika penonton keluar dari bioskop akan membuka ruang diskusi untuk membahas film ini gitu, karena dari isu yang diangkat, temanya itu sendiri mungkin penting sekali untuk masyarakat luas tahu. Lebih sih banyak, ya kita melewati proses reading yang cukup panjang gitu ya, workshop reading, dan ya dengan semua pemain, dan cukup matang sih, maksudnya sampai ketika proses reading tuh kita bikin simulasi courtroom gitu. Jadi dari situ pun juga banyak banget dapat insight untuk bayangan gimana sih courtroom itu seperti apa gitu. Dan karena memang intensitas di ruang pengadilan atau courtroom itu cukup banyak, jadi ya saya sih lebih banyak untuk apa namanya menggali di situnya aja, untuk membuatnya nggak monoton gitu. Biar nggak serem banget. Biar nggak serem. Kebetulan bukan film horor mbak, jadi nggak serem. Yeah. Tapi di dunia nyata nih serem banget loh. Iya sih. Pesan yang berusaha disampaikan oleh karakter Nina ya, kalau dia itu pantang menyerah. Jadi untuk karakter Nina sendiri, dia ini orang positif banget. Dia positif banget, dia selalu menjadi orang jadi kayak anchor-nya Raka, di mana selalu menguatkan Raka, selalu meyakinkan Raka kalau keadilan itu sebetulnya harus diperjuangkan untuk menolong masyarakat banyak. Itu sebetulnya pesan yang dicoba untuk disampaikan oleh Nina di film ini. Gak hanya ke Raka, tapi mungkin mudah-mudahan bisa ke penonton juga. Apa sih? Oh, kesulitannya. Kesulitannya mungkin karena aku nggak brengsek ya. Dia refleks banget kan? Parah nih, refleks. Jadi susah jadi orang brengsek. Salah. Refleks, maaf ya, lu kurang ngopi banget. Refleks gak pernah ada. Kerumitannya mungkin biasanya kan kalau aku mau bikin karakter, aku selalu ngambil mungkin dari orang-orang terdekat atau dari orang yang pernah aku temui. Kebetulan alhamdulillahnya aku ada di lingkungan yang nggak ada orang seperti ini gitu. Jadi mungkin kerumitanku untuk nyari spesifik karakternya Dika tuh dari siapa ya, waktu itu sempet nyari-nyari sih. Ada beberapa kasus di banyak negara gitu. Aku ngambil contoh dari situ. Mungkin kerumitannya itu. Sama
karena Dika nih nggak banyak dialog, banyak momen-momen stillness, jadi mungkin untuk aku pribadi kerumitannya ada di situ. Oke, ini sebuah POV yang sangat bertolak belakang sama karakter Sadam ya, karena di sini sebenarnya karakter Sadam adalah karakter yang brengsek juga, seperti karakter Lang. Dan mungkin dia melihat sistem keadilan adalah sistem yang sangat mudah untuk dimanipulasi, apalagi dia memiliki kekuasaan untuk mencapai ke situ. Tapi kalau dari aku pribadi, sistem keadilan adalah sistem di mana seseorang bisa dihakimi secara adil, harusnya. Dan ya mungkin yang sering terjadi sekarang di seluruh dunia dimanapun itu, mungkin banyak orang yang tidak mendapatkan keadilan tersebut, dan mungkin di film ini akan diperlihatkan seperti itu, bagaimana reaksi Raka tidak mendapatkan keadilan yang dia inginkan. Dan aku sangat setuju bahwa keadilan itu sangat tidak eksklusif. Keadilan itu harus didapatkan oleh bagaimanapun bentuk status sosial manusia, dan aku selalu percaya tentang itu. Kalau aku punya kemampuan kayak Raka, mungkin berani. Saya nggak punya. Ya mungkin bisa aja ya, tapi nggak tahu, entah dengan cara yang berbeda kali ya. Ya, tapi ya sebisa mungkin ya kita akan, kalau saya sih akan memperjuangkan keadilan. Sama, apalagi udah menyentuh ruang keluarga gitu. Saya sangat sensitif ketika udah menyentuh ruang keluarga, jadi akan sangat memungkinkan akan melakukan hal yang sama seperti yang Raka lakukan gitu. Mungkin udah saya bazoka itu. Iya, keadilan dia, ya Walaupun benar. dia Rata nggak deh. Walaupun kayak nggak mungkin, tapi intinya Nggak mungkin. kita semua. Iya, Terima kasih sudah menyelamatkan lagi. Tapi intinya yang pasti kalau sudah menyentuh dengan namanya keadilan, terutama untuk keluarga, itu Iya. pasti kita ingin memperjuangkan hak yang kita memang Butuhkan ya. butuhkan, Betul. emang Kita udah mau. rights kita Iya, gitu. benar. Yes, aku setuju. Gimana kalau oh ya udah. Aku setuju. Setuju aja aku. Aku setuju yang dibilang si Rafli tadi. Ya keadilan harusnya nggak eksklusif, harusnya transparan dan bisa bisa didapat sama semua orang lah. Ya, sudah diulang oleh Elang. Thank you, Elang. Thank you. Iya. Tapi memang penting sih apa yang dikatakan Rafli itu buat saya, inklusivitas dari entah itu bahasa hukum, entah itu kitab undang-undang dan segala macam. Penting sekali bahwa masyarakat ini teredukasi, dan gak hanya teredukasi aja, tapi mereka sadar betul bahwa mereka bisa mengetahui tentang hukum di negaranya masing-masing. Dan terkadang memang di Indonesia ini kan segala macam tentang hukum tuh bahasanya susah ya, kita agak susah mengerti gitu. Kadang-kadang kalau kita kena pasal ini artinya apa sih, terlalu rumit gitu. Nah, buat saya keadilan itu ya gimana agar seluruh masyarakat dapat mengerti dan memahami, dan mereka mendapatkan mendapatkan haknya gitu, sesuai dengan haknya masing-masing gitu ya, dan seadil-adilnya ya. Dengan mereka bisa mengetahui bahasanya aja tuh juga udah adil buat mereka kan sebenarnya. Setuju. Setuju. Karena memang semua itu hukum, lagi-lagi tidak tergantung hukumnya, tapi tergantung dengan orang. Yes. Ini kita aktor kritis. Aktris. Aktor kritis. Perwakilan? Satu-satu atau perwakilan? Perwakilan. Satu-satu.
Atau perwakilan? Perwakilan. Biasanya cewek sendiri dia mau Gantikan aja nggak mewakilkan sih? kan. Oke, Mas. Gini, biar Oke. ketua geng kita Oh iya, dong. benar. Ya, teman-teman, film ini penting banget buat ditonton. Bukan hanya menghibur aja, tapi dengan kolaborasi Indonesia dan Korea akan memberikan kalian experience sinema yang mungkin belum pernah kalian rasakan sebelumnya. Dan di balik itu juga dari segi cerita, semoga dengan kalian nonton film ini akan membuka ruang diskusi lagi tentang bagaimana keadilan semestinya di Indonesia terutama, dan bagaimana kita mendapatkan keadilan yang seadil-adilnya. Hai anak teman bioskop. Jangan lupa saksikan Film Keadilan The Verdict. Tanggal 20 November 2025. Di Cinepolis. Yeay. Yeay, jangan lupa